Anies tertipu, berlagak PDKT ke Ibu Susi. Demokrat kalem nggak ngefek. Kita akan bahas koalisi perubahan lagi. Sebuah koalisi yang lama-lama mirip sinetron cerita cinta anak-anak SMA. Penuh drama. Kubu lain kan minim konflik ya. Sedangkan koalisi perubahan ini ada aja dramanya. Lucunya, semua drama itu bermuara di satu hal saja, yakni pemilihan cawapres. Sudah banyak yang menolak jadi cawapres Anies, sedangkan yang mau banget yakni AHY tidak juga mendapat kepastian dari Anies. Dan dalam hal ini Nasdem ya, bagi kita sebagai orang luar solusinya sih gampang sebenarnya kan. Tinggal pilih saja AHY sebagai cawapres, kemudian pikirkan cara untuk memoles AHY agar pengalaman kerja yang minimalis itu bisa tertutupi. AHY sendiri dalam sebuah wawancara dengan media mengajukan pengalamannya belasan tahun di militer untuk mengakomodasi minimnya pengalamannya sebagai pejabat publik. Kalau sudah begitu, kan tinggal Anies juga mikirin gimana mengkampanyekan rekam jejak AHY di militer untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Saya kira AHY pasti mau berusaha. Toh dia sudah sering menyampaikan pidato politik yang berisi kritik panjang lebar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Soal public speaking nggak kalah ya dengan yang sudah pernah jadi pejabat publik. Yang pasti, mesin politik Demokrat siap bekerja buat Anies. Harusnya solusinya kan gitu aja. Namun, tentu saja ada pihak lain yang sepertinya masih saja enggan jika AHY jadi cawapres Anies. Siapa lagi kalau bukan Nasdem? Buktinya kan Nasdem sempat meradang balas-balasan sama AHY ketika AHY mempertanyakan jika AHY jadi cawapres, apakah ada yang pergi. Berbagai upaya Demokrat untuk memaksa Anies memilih AHY sudah dilakukan. Dari diancam bakal dievaluasi, terus AHY antar jemput Anies di bandara ketika beribadah haji, sampai dibikin baliho raksasa, semuanya nggak mempan. Anies malah menegaskan bahwa pembuatan baliho itu hal yang wajar bagi seorang ketua umum partai. Ya biasa aja gitu. Dari sini kita bisa melihat sifat Anies yang terkesan pongah, arogan, dan merasa superior ya. AHY yang ketua umum partai saja nggak dianggap sama Anies, sementara AHY kok kayak kerbau dicucuk hidungnya ya, mau aja dikadalin. Situasi agak berubah ketika beberapa petinggi Gerindra mendatangi markas Demokrat. Gerindra datang dengan membawa rayuan maut. Katanya Prabowo tambah kuat jika Demokrat bergabung. Perkataan Gerindra ini disambut ceria oleh para petinggi Demokrat. Ini menunjukkan begitu gampang buat AHY untuk menyeberang berkoalisi dengan Gerindra. Membalas pertemuan Gerindra dengan Demokrat, Anies mengeluarkan tambahan kriteria cawapres, yakni kriteria 0. Anies menegaskan lagi 5 kriteria cawapres yang sudah pernah disampaikan yang tidak bisa dipenuhi oleh AHY. Lalu Anies menambahkan satu lagi kriteria 0, bahwa cawapres ini tidak bermasalah dan berani agar tidak kesandung, katanya. Maksudnya mungkin masalah di rekam jejaknya, agar di kemudian hari tidak akan bermasalah. Saya kira ini cara Anies untuk mengingatkan AHY bahwa ada sederet kriteria cawapres yang memang masuk akal, tapi belum bisa dipenuhi oleh AHY. Jadi AHY jangan maksa dong jadi cawapres. Daripada suasana jadi panas, Anies pun diajak SBY dan AHY untuk nonton pertandingan voli antara Indonesia melawan Vietnam. Bersama mereka, keakraban mereka bertiga ini dipamerkan di depan umum dan tentu saja di medsos. Anies juga menyebut kata-kata pasti bisa menang, seakan menegaskan bahwa dengan mengusung Anies di 2024, Demokrat pasti bakal meraih kemenangan. Besoknya, PDIP menyatakan kepada media bahwa kandidat cawapres Ganjar Pranowo mengerucut jadi 5 nama, termasuk nama AHY. Pernyataan PDIP ini seakan menohok Anies yang tidak juga memilih AHY jadi cawapres. AHY tanpa perlu ngomong panjang lebar, otomatis terangkat citranya, memakai pernyataan PDIP sebagai trigger. Pihak AHY menyatakan tetap memilih untuk mendampingi Anies dalam koalisi perubahan. Ini sih bahasa halusnya ya. Demokrat sebenarnya kembali mendesak Anies untuk memilih AHY jadi cawapresnya. Anies yang memang sifatnya merasa superior, merasa yang paling hebat, tidak tinggal diam. Saya kira Anies merasa perlu untuk membalas desakan Demokrat itu. Drama banget gak sih? Desakan dibalas dengan desakan. Sepertinya Anies ingin menunjukkan pada AHY bahwa walaupun sudah banyak yang menolak jadi cawapres, ternyata pilihan masih ada, dan orang itu adalah Susi Pujiastuti. Walaupun sudah tidak lagi menjadi menteri, gaya Bu Susi yang ikonik waktu itu memang sangat membekas di benak publik. Gayanya yang khas, tatonya, kebiasaannya merokok, hobinya melaut, itu masih terus diingat publik.
Bu Susi ini juga lumayan aktif di medsos. Nah, dalam bulan Juli ini Bu Susi beberapa kali jadi berita karena disambangi atau bertemu dengan para elit politik. Pertama, didatangi oleh Prabowo. Prabowo ini katanya diundang oleh Bu Susi untuk mampir ke rumahnya, dan Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan. Salah satu kegiatan Prabowo waktu itu adalah ikut dalam acara pelepasan anak penyu dan bersih-bersih pantai Pangandaran. Baik Prabowo maupun Bu Susi kompak membantah adanya agenda politik dalam pertemuan mereka. Yang kedua adalah Zulkifli Hasan yang berkunjung ke Pangandaran untuk menginspeksi harga kebutuhan pokok di sana. Lalu sekalian juga ketemu dengan Bu Susi yang menyambutnya. Pertemuan dan perbincangan dengan Susi mencakup hal-hal yang menyangkut urusan masyarakat sampai urusan politik. Dan yang ketiga adalah Anies. Kalau Anies kan memang lagi nganggur ya, nggak ada agenda lain kecuali agenda politik. Apalagi kan pertemuan Anies dengan Susi itu langsung dihubungkan media dengan urusan pemilihan cawapres Anies. Yang saya kira memang dimaksudkan seperti itu oleh Anies. Pertama, untuk menunjukkan pada AHY bahwa di luar sana masih ada opsi cawapres lain selain AHY. Kedua, ya sekalian buat cari perhatian publik agar Anies masuk berita, biar kelihatan ada kegiatan gitu. Anies nampaknya berhasil memancing reaksi partai-partai koalisi, walaupun tidak seperti harapannya sih. PKS memuji sosok Susi dan mengajak Susi masuk dalam tim sukses Anies. Namun, PKS yakin bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi. Kalau soal cawapres, PKS menyatakan belum membahasnya dalam koalisi. Demokrat juga punya keyakinan serupa bahwa pertemuan itu sebatas silaturahmi saja, karena Anies dan Susi sudah kenal lama. Sementara itu, Ketua Bapilu Demokrat, Andi Arief juga menegaskan bahwa Demokrat belum pernah membahas soal Susi jadi cawapres Anies. Andi Arief menyatakan tidak akan meminta penjelasan dari Anies soal pertemuan itu, karena Anies berhak menjalin komunikasi dengan siapapun. Dengan kata lain, bagi PKS dan Demokrat, Bu Susi ini tidak pernah masuk jadi kandidat cawapres karena dianggap tidak masuk kriteria alias kurang unggul dibanding Aher dan AHY yang dijagokan oleh masing-masing partai. Penting bagi Anies, tapi nggak penting buat PKS dan Demokrat. Dan memang dibandingkan dengan AHY, Susi ini tidak punya partai dan elektabilitasnya jauh di bawah AHY. Anies jadi kayak mau bikin ribut, tapi ternyata nggak ngaruh. Dikira sosok Susi bisa mengecilkan citra AHY, ternyata nggak dianggap sama Demokrat. Ya memang jadi ramai di berita, tapi makin ramai malah makin ketahuan bahwa nggak ngefek. Sudah selesai ketemuan dengan Bu Susi, Anies balik lagi ke titik nol, balik lagi ke urusan cawapres, balik lagi harus mikirin pakai alasan apa lagi buat menolak AHY. Pusing kepala lagi. Begitulah dramanya Anies. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Syur.com ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?